Terima kasih hadiratmu, sungguh firmanmu terbukti bahwa 1 jam bersama dengan Tuhan lebih baik daripada 1000 jam di tempat lain. 1 hari bersama dengan Tuhan lebih baik daripada 1000 hari tempat lain. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Kesetiaan Tuhan terbukti. Kesetiaan artinya dapat dipercaya. Kesetiaan Tuhan artinya ketatan Tuhan. Kesetiaan Tuhan artinya janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan artinya komitmen Tuhan. Gak bisa dibayangkan kalau Tuhan gak bisa diandalkan. Kalau Tuhan tidak bisa berkomitmen sama kita. Apa jadinya kita hari ini? Pasti kita gak ada yang hidup di planet ini. Pasti kehidupan kita udah kacau balau. Kesetiaan Tuhan tidak pernah meleset. Kesetiaan manusia seringkali pudar berjalannya waktu dengan keadaan yang tidak menentu. Tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar sekalipun kita meninggalkan Dia. Dia tetap berjanji. Dia adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan ada nilainya Tuhan. Kesetiaan salah satu daripada bentuk buah Roh Kudus. Dia tidak bisa bohongi dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Immanuel. Dan yang menarik, Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita selalu mudah. Tapi Dia berjanji, God with us. Immanuel bersama kita. Omnipresent, Tuhan hadir senantiasa bersama kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Lalu kenapa kita merasa bahwa pencobaan ini berat? Kenapa kita merasa persoalan ini berat? Kenapa kita merasa bahwa semua menjadi seperti tidak bersahabat? Karena Anda pikul bebanmu sendirian. Engkau tidak share your burden. Kamu gak share bebanmu, persoalanmu, pergumulanmu, kekuranganmu, sakit penyakitmu kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak untuk dipikul. Itu sebabnya Dia berjanji, aku adalah Allah yang setia akan menemani engkau di titik terendah hidupmu. Aku adalah setia di dalam kekuranganmu. Aku adalah setia ketika orang meninggalkanmu. Aku adalah Allah yang setia ketika orang menyakitimu. Dia adalah Tuhan yang berjanji yang pertama. Dia berjanji dalam 1 Korintus 10:13, akulah Allah yang setia. Sekalipun keluargamu meninggalkan, sekalipun sampai hari ini engkau struggling, sekalipun sampai hari ini engkau seperti gak menerima jawaban, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan selalu bekerja di balik layar. Seperti seorang bapak sedang mendidik anaknya untuk berjalan di tengah-tengah kesulitan, membentuk orang tersebut. Membuat orang itu bisa mengandalkan Tuhan. Sekalipun Anda buat salah, Tuhan berjanji bahwa Dia selalu mengampunimu. Sekalipun Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencari Adam. Sekalipun Petrus menyangkal Yesus, Yesus tetap mencari Petrus. Sekalipun anak bungsu itu meninggalkan ayahnya dan menghabiskan harta benda ayahnya, dia kembali, ayah tetap memberikan bahunya untuk anak itu. Apapun dosamu hari ini, seberapa besar masalahmu hari ini, datang kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka beban yang kau pikul menjadi ringan. Bangsa Israel pernah merasakan tinggal di padang gurun. Sekalipun dia tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan menyertai di siang hari dengan tiang awan agar tidak kepanasan.
di malam hari dengan tiang api agar tidak kedinginan. Baru-baru ini New York dan Toronto minus 30 derajat beberapa hari yang lalu. Lebih daripada 30 menit, kalau sampai minus 30 derajat itu menyentuh tubuh kita, kulit kita langsung frozen, menjadi hitam dan mati seumur hidup kulit kita. Hidungmu kalau kena minus 30 derajat, maka hidungmu hitam dan waktu kamu tarik dia lepas. Tapi Tuhan memberikan tiang api agar mereka terlindung dari kematian. Tuhan juga memberikan mana dari surga, burung dari surga. Tuhan memberikan air dari gunung batu kepada bangsa Israel. Menyediakan walaupun mungkin sekedar cukup. Bahkan pakaian yang mereka pakai 40 tahun tidak rusak. Sepatu yang mereka pakai tidak rusak. Membuktikan bahwa Allah menyertai di balik layar sekalipun mereka gak lihat. Di balik kesulitanmu masih ada orang yang memperhatikanmu. Di balik kesulitanmu masih Tuhan pelihara. Mungkin kau berkata, aku sepertinya rambutku udah makin tua, tambah ubanan. Tapi buktinya kalau kau masih ada rambut, bukti kesetiaan Tuhan. Sekalipun kau gak punya rambut, Tuhan memberikan nafas hidup. Ada begitu banyak orang yang sampai hari ini mereka hilang kesempatan untuk hidup. Hargai kalau kau masih bisa hidup. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan berjanji bahwa pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah melebihi kapasitasmu. Yang penting di sini adalah kita datang kepada Tuhan. Seperti Yesus datang di tanah pergumulannya, menghadapi kayu salib di Taman Getsemani, dia berdoa berlutut sambil keringat dingin, dan dia berkata, Tuhan aku gak kuat. Dan Tuhan kirim malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus sudah memberikan sebuah teladan dan contoh, bukan berarti dia Tuhan yang tidak kuat, tapi dia memberi teladan. Hei, waktu engkau lemah, waktunya kau pakai lutut kau untuk berdoa. Bukan pakai mulut untuk cari pertolongan, tapi pakai lututmu untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika Daud sedang dikejar oleh Saul dan dia berlari bersembunyi, dan kemudian dia kembali ke base campnya di Ziklag di tanah Negeb, dia kaget sekali ternyata kampungnya sudah dibakar sama orang-orang Amalek. Dan kedua istri Ayub, kedua istri Daud, dan semua para pegawai dari istri dan anak-anak diangkut sama orang-orang Amalek. Betapa remuknya ketika dia melihat kejadian hal ini. Istri dan anak-anak diangkut beserta dengan pegawai istri dan anak-anaknya. Dan kemudian semua pegawai mengikuti Daud mau membunuh dia, merajam dengan batu. Seperti dia udah gak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Tapi kemudian dia menguatkan kepercayaan dengan berdoa, Tuhan, give me the strength. Apakah aku kejar orang Amalek itu, atau aku cuma berdiam diri? Tuhan katakan kejar dan kau akan mendapatkan, ya, dan terbukti. Tuhan menyertai dengan kemenangan dan mendapatkan kembali istri Daud dan anak-anaknya. Apapun persoalanmu, tidak pernah ada yang melebihi kekuatanmu. Boleh kau menangis, boleh kau sedih, tapi curahkan semua itu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia adalah Tuhan ahlinya membuat jalan saat tiada jalan. Kalau Tuhan bisa meluputkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang 7 kali lipat lebih panas daripada api perapian biasa, maka Tuhan yang sama juga akan meluputkan kita dari perapian masalah. Kalau Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa, maka Tuhan yang sama juga akan meluputkan kita dari tangan orang-orang jahat. Kalau Tuhan memelihara janda di Sarfat yang dalam keadaan musim kering, dia hanya cuma punya makanan segenggam tepung dan juga buli-buli minyak yang sangat sedikit, tapi Tuhan pelihara. Maka Tuhan sama juga akan memelihara hidupmu di tengah-tengah krisis ekonomimu.
kesulitan keuanganmu. Bangsa Israel ketika dikejar sama tentara Firaun dari belakang dan di depan ada laut Teberau. Sepertinya tidak ada jalan. Tapi ketika Musa lihat ke atas dan diketok air itu, maka jalan terbuka. Hari ini saya rindu setiap saudara mulai mengetok pintu surga. Agar keuanganmu terbuka. Agar penyakitmu disembuhkan Tuhan. Agar persoalanmu ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin.